Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batinnya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Tato Mustari di channel Al Mustari. Insyaallah pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang cara membedakan antara huruf zai, zal, dan juga dho. Kenapa? Karena ada beberapa di antara kita itu yang melafalkan dengan lafal yang mirip, sama ataupun tertukar. Padahal tentunya tidak boleh ya kita sama gitu. Karena memang huruf ini berbeda gitu ya. Oke teman-teman sekalian, coba kita baca yang ini nih. Gimana cara bacanya? Azabun, azabun atau seperti apa? Karena memang ditulisnya dalam bahasa itu pakai Z ya. Cara bacanya jadi gimana? Azab atau azab atau ada yang lain? Ya. Nah terkadang kita terkecoh dengan terjemahnya. Kan pakai Z sehingga kita melafalkannya azab. Azab padahal itu zai. Azab itu zai. Yang benar adalah azab. 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 Kemudian yang ini nih. Ini sering. Ini dibacanya zolim atau zolim. Ya gimana? Nah ini cara bacanya adalah zolim. Zolim, zolim. Pakai zo, bukan zo. Kamu jangan berbuat zolim, itu kayak zai yang ditebalkan. Padahal bukan huruf zai, tapi zo. Ingat, tidak boleh tertukar ataupun mirip. Nah, untuk membedakannya, mari kita lihat secara teori dari segi makhraj dan juga sifatnya. Teman-teman sekalian, makhraj dari zai adalah ujung lidah. Ingat ya, ujung lidah itu ditempelkan dengan gigi seri yang bawah. Gigi seri yang bawah. Za, za, za. Gampang ya? Za, za, za. Nah, kalau zal, zal itu adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ingat, kalau zal itu giginya yang atas. Gigi seri ujungnya. Za, za, za. Nah, kalau lo itu makhrajnya sama dengan zal, yakni lo. Lalu apa yang membedakannya? Untuk itu mari kita lihat dari segi sifatnya. Teman-teman sekalian, sifat dari zai di sini ada jahr, rakhawah, istifal, infita, ismat, dan sofir. Sedangkan zal ada sifat jahr, rakhawah, istifal, infita, dan ismat. Dan lo itu ada jahr, rakhawah, isti'la, itbaq, dan ismat. Oke. Dari segi nafas, dari segi angin yang keluar, ketiga huruf ini sama-sama jahr, artinya tidak boleh keluar angin ataupun nafas dari mulut kita ketika melafalkan zai, zal, dan lo. Nah, dari segi suara ini sama juga ternyata bahwa zai, zal, dan lo semuanya rakhwah, artinya suaranya mengalir. Ini akan nampak ketika huruf tersebut ketika disukunkan. Nah, dari segi ketebalan dan ketipisan, kalau zai dan zal ini sama ya, sama-sama istifal dan infita, artinya lidahnya tidak terangkat dan itu menghasilkan suara yang tipis, ringan. Sedangkan kalau wo itu ada sifat isti'la dan itbaq. Istilah terangkat pangkal lidahnya dan itbaq tetap menempel sehingga suaranya menjadi tebal. Itulah yang membedakan antara wo dengan zal. Sama makhrajnya tetapi sifatnya berbeda. Yang mana kalau wo itu jadinya tebal. Wo, wi, zu, bau. Wo, wi, zu, bau. Gitu ya. Dan ismat sama-sama ismat ya, artinya tidak ringan cara melafalkannya karena makhrajnya tidak ada di ujung lidah.
Dan sofir untuk huruf zai. Yang dimaksud sofir itu mendesis. Kalau zai itu lebih ke desisannya seperti halnya kalau ada belalang banyak gitu ya. Zzz gitu ya. Za. Zzz. Seperti itu sifatnya. Oke, kita praktikan cara membedakan ketiga huruf tersebut. Cara melafalkan zai seperti ini ya. Za, zi, zu, baz. Ingat, zai itu ada sofir plus rokhwah. Jadi mengalir suaranya. Za, zi, zu, baz. Z. Ya. Zulzilat, zulzilat, azka, azka. Sedangkan cara melafalkan zal itu za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Kemudian azabun, azabun. Ingat ya, bukan azabun, bukan, tapi azabun. Kemudian yadhkuru, yadhkuru, karena ada rokhwahnya jadi dialirkan suaranya. Ada z-nya. Kemudian kalau melafalkan lo seperti ini. Lo, li, zu, bal, ditebalkan lo-nya ya, ditebalkan dan ada rokhwahnya. Lo, li, zu, bal. Ingat, yang dimaksud dengan ditebalkan itu digemakkan di dalam mulut ya, digemakkan di dalam mulut. Azimun, azimun. Ingat ya, bukan azimun tapi azimun. Jadi kalau kita istighfar jangan gini, Astaghfirullahalazim. Salah. Yang benar adalah Astaghfirullahalazim. Azim. Gitu ya. Selanjutnya azlamu, azlamu, azlamu. Ya, ingat tetap tebal ketika disukunkan. Karena kalau tidak tebal tertukar dengan huruf zal. Gitu ya. Itulah teman-teman sekilas pembahasan tentang cara membedakan huruf zai, zal, dan juga lo. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.